Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa sallallahu wa sallimu tasliman katsira ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, yaitu masjid, bersama orang-orang yang dimuliakan, yaitu orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk. Pada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hari Jumat, sebagai penghulunya seluruh hari. Mudah-mudahan pertemuan kita saat ini adalah pertemuan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perpisahan setelah ibadah Jumat ini adalah perpisahan yang terjaga dari perbuatan dosa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat untuk diri pribadi khususnya dan umumnya, untuk kita semuanya, mari kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan, karena ini adalah bekal terbaik untuk perjalanan kehidupan kita yang abadi nanti setelah kematian. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, para guru. Mudah-mudahan apa yang telah mereka sampaikan menjadi amal jariah dan juga maslahat untuk umat sekalian. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti, dan apa yang sudah sampaikan Rasulullah 14 abad yang lalu sudah banyak terbukti bahwa tanda-tanda hari kiamat itu sudah dekat. Pada saat itu kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mempunyai catatan amal, dan kita akan menerima catatan amal tersebut. Ada yang menerimanya dengan tangan kanan, ada yang menerimanya dengan tangan kiri, dan ada pula yang mendapatkannya dari arah belakang, dari punggungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah
Adapun orang yang beriman, adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Kemudian sebagian yang lain, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka ia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, begitulah saat kita nanti di akhirat kelak, kita akan dibagikan catatan amal kehidupan kita selama di dunia. Maka saat itu manusia berada dalam kebingungan dan ketakutan. Barangkali catatan amal perbuatannya akan diberikan dari sebelah kiri atau sebelah kanan atau dari arah belakang. Karena sibuknya memikirkan catatan amal kita, maka kita pada saat itu tidak lagi memikirkan bagaimana keadaan orang terdekat di sekitar kita saat itu. Hadirin, dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika ia mengingat tentang neraka, lantas ia menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya saat itu, apa yang membuatmu menangis? Aisyah menjawab, aku mengingat neraka, lantas aku menangis. Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian pada hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 keadaan seseorang tidak akan mengingat siapapun pada hari kiamat. Yang pertama, ketika berada di mizan, timbangan amal kebaikan dan keburukan, sampai seseorang mengetahui timbangannya ringan ataukah berat. Kemudian yang kedua, ketika berada pada sisi Alkitab, yaitu saat dibagikan catatan amal kehidupan manusia selama di dunia, maka dikatakan, ambillah, bacalah kitabku ini, sampai ia mengetahui apakah catatan amalnya diambil dari kanan ataukah dari kiri atau dari punggungnya. Kemudian keadaan yang ketiga, yaitu ketika berada di as-sirat, di jembatan yang dibentangkan di atas jahanam, maka apabila mereka selamat, mereka baru merasa lega bahwa di depannya adalah kehidupan yang membahagiakan. Ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Semua amal manusia telah dicatat, tidak ada satupun yang samar atau sesuatu pun yang terlewat dari catatan. Manusia sendiri bahkan melupakan catatan amal tersebut. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan semuanya, lalu diberitakan kepadanya apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan catatan amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Amal perbuatan yang kita lakukan, baik itu kebaikan ataupun keburukan, mungkin kita sudah tidak ingat lagi, tetapi saat dibagikan catatan amal kebaikan dan keburukan kita di akhirat kelak, maka akan terbentang semua catatan amal perbuatan kita. Amal kita yang baik dan buruk akan dicatat begitu rinci, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Kahfi, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yudlimu rabbuka ahada. Dan diletakkan kitab itu, lalu kamu akan melihat
orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis pada kitab tersebut, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bahkan sampai rintihan sakit pun itu dicatat oleh malaikat. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, semoga Allah merahmatinya, pernah didatangi oleh seseorang dan dia dalam keadaan sakit. Kemudian beliau merintih, lalu ada yang berkata kepadanya, sesungguhnya rintihan sakit juga dicatat oleh malaikat. Setelah mendengar nasihat itu, Imam Ahmad langsung diam dan dia tidak merintih lagi. Beliau takut jika merintih sakit, rintihannya tersebut akan dicatat oleh malaikat. Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kalau seperti itu catatan amal kita, marilah kita mengoreksi diri agar amal kita menjadi bagus. Marilah kita melakukan muhasabah terlebih dahulu. Yang pertama, masihkah kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan syirik itu adalah dosa besar yang tidak Allah ampuni jika itu dibawa mati tanpa taubat. Yang kita ketahui, syirik itu tidak hanya syirik yang jelas atau syirik yang besar, menyekutukan Allah, menyembah berhala dan lain-lain, tetapi juga ada yang namanya syirik kecil, syirkul asghar, yang bisa jadi kita tidak menyadari melakukan perbuatan musyrik tersebut. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perlunya kita menuntut ilmu, mengikuti pengajian-pengajian atau bertanya kepada ahli dalam agama tentang kemusyrikan ini. Barangkali kita terjerumus kepada perbuatan musyrik kecil. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan musyrik sama, baik itu besar ataupun kecil, itu adalah menyekutukan Allah. Maka perlunya kita menuntut ilmu dan juga berdoa. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami memohon perlindungan dari perbuatan musyrik yang jelas-jelas dilakukan. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami memohon ampun terhadap perbuatan musyrik yang tidak kami sadari. Kemudian mari juga kita koreksi amalan yang wajib. Apakah sudah kita perhatikan atau malah kita sering meninggalkan? Seperti sholat 5 waktu, merutinkan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kemudian untuk istri dan anak-anak perempuan kita, apakah mereka sudah menutup aurat? Dan ini adalah kewajiban kita untuk menyampaikannya. Kemudian hal yang haram, masihkah kita lakukan? Seperti seorang istri membuka auratnya, melakukan dosa besar hingga berdurhaka kepada kedua orang tua. Mari kita tinggalkan, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, karena ini akan menjadi catatan amal buruk nanti kita di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa muqri'il Qur'an ma'a muhibbihi, amma ba'd. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa yasartah wa la taliba ilmin illa najjahtah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.